Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Alia Fidianti dari kelas 3F Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura. Kali ini saya akan melakukan proses wawancara dengan salah satu pengusaha hidroponik yang juga berprofesi sebagai polisi yang ada di Bulukumba. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Farhana Alia Fidianti, mahasiswi Polbangkan 2 dengan program studi Budidaya Tanaman Hortikultura Pak. Langsung saja untuk tugas wawancara ini saya akan mewawancarai Bapak sebagai salah satu pengusaha hidroponik yang ada di Bulukumba. Mohon maaf Pak, bisa memperkenalkan diri. Oke, nama saya Nurdianto. Pekerjaan sehari-hari, berprofesi sehari-hari polisi, tapi berprofesi juga sebagai petani hidroponik. Kan Bapak ini berprofesi sebagai polisi. Kenapa Bapak memilih untuk mengambil usaha ini lagi? Saya memilih usaha ini sebenarnya sih iseng-iseng saja. Dari sekedar iseng-iseng buat satu instalasi yang ini modalnya sekitar 1 juta lebih. Dari iseng-iseng itu akhirnya bisa tertarik, penasaran, akhirnya bisa kembangkan sampai sekarang. Selama pengembangan ini Bapak apakah ada kendala yang dihadapi? Kalau ada seperti apa Pak? Untuk sampai sekarang ini tidak ada kendala buat saya. Tidak ada kendala yang begitu berarti buat saya. Kalau masalah hama yang ada di tanaman, Hama, permodalannya bagaimana Pak? kalau modal sih relatif buat saya, tergantung dari bahan yang kita pakai. Bahannya kan macam-macam, ada yang mahal, ada yang murah, ada yang murah sekali. Dan pastinya relatif ya kalau masalah modal. Terus untuk hamanya secara manual, saya tidak pernah semprot dia baik itu pestisida, nabati, lebih-lebih kimia. Nggak, manual saja. Untuk pemasaran apakah Bapak menjualnya atau bagaimana, atau konsumsi pribadi? Pemasaran dari masyarakat Bulukumba sendiri sampai ke Makassar ya. Mulai dari Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto sampai ke Makassar. Itu untuk pemasarannya. Pemasarannya di media sosial saja. Apakah ada ciri khas tersendiri yang ada di hidroponik Bapak ini? Ciri khasnya sih yang di sini saya nanam macam-macam sayuran. Terus saya padukan lagi dengan anggur ya. Ciri khasnya hidroponik Bulukumba. Itu. Yaitu usaha hidroponik atas nama Bapak Nurdianto. Jadi yang ingin saya tanyakan lagi Pak mengenai jenis komoditi yang ada di sini Pak. Nah, yang ada di sini itu ada selada, terus ada pakcoy, ada kale, terong, donging. Tapi yang untuk yang dominan di sini itu selada. Jenis seladanya ada 2 kita tanam, selada lokal sama selada impor. Jadi untuk dominannya di sini sayuran itu selada. Terus yang kedua baru pakcoy. Untuk jenis nutrisinya Pak, apakah dari pabrikan atau Bapak racik sendiri? Kalau bahannya biasanya sih saya meracik, tapi kebanyakan ya saya racik ya. Kalaupun saya enggak ngeracik, beli pabrikan. Meraciknya ya standar dengan pabrikan. Pastinya memenuhi unsur semua, ada unsur mikronya sama makronya. Gitu. Kalau untuk media tanamnya Pak? Media tanamnya kita menggunakan spon. Kenapa Pak? Murah, 60.000, 1 meter panjang, terus 1 meter lebar, panjang 2 meter. Itu bisa sampai 2.000 lubang tanam. Kalau untuk jenis rokok jarang yang makainya, selamanya spon. Untuk semainya, semai di tisu. Saya melakukan prasemai karena tidak semua benih itu bisa berkecambah atau tumbuh. Artinya kita pilih-pilih. Yang tumbuh aja dipindahkan ke spon. Kalau proses penyemaiannya Pak? Proses penyemaiannya semai di tisu, setelah berkecambah 2 hari 2 malam itu pindahkan ke spon. Setelah dipindahkan ke spon 1 minggu di spon, bisa dipindahkan ke
instalasi utama di sana. Mengenai usia panennya lagi Pak. Usia panen untuk selada dari 40 hari sampai 50 hari untuk selada lokal. Untuk selada impor 50 hari bahkan 60 hari kalau impor. Kalau untuk perawatannya Pak, apakah ada perawatan khusus yang diberikan? Untuk masalah perawatan sih tidak ada yang khusus, biasa-biasa saja. Buat saya biasa, habis nanam udah liatin, walaupun sementara patroli dapat hama kayak ulat, udah. Selanjutnya kendala yang Bapak hadapi selama musim hujan. Nah, kendalanya sih biasanya itu selada apa ya? Biasanya kebakar pinggirannya. Gus, itu kan terjadi proses apa ya menurut saya? Stres dari panas tiba-tiba hujan membuat itu selada jadi stres. Akhirnya biasanya pinggiran daunnya itu rusak. Gitu. Untuk menanganinya biasanya sih saya buang air yang di dalam tandong yang tercampur dengan air hujan, baru ganti air baru. Untuk yang anggur Pak, Anggur baru atau baru sekitar 3 bulan. Tapi alhamdulillah untuk anggur sendiri buat saya sampai sekarang enteng ya buat saya. Pemupukannya ya cuma sekali seminggu. Untuk perawatannya sih itu aja. pH tanah yang netral sehingga bisa tumbuh dengan bagus. Intinya pH netral itu untuk anggur salah tumbuh dengan baik. ada yang sudah kita panen Pak? Belum berbuah, sementara dikembangkan. Selanjutnya untuk apakah ada karyawan atau orang yang membantu Bapak? Sejauh ini selama 3 tahun, insya Allah bulan 1 ini sudah 3 tahun belum ada karyawan, masih sendiri alhamdulillah. Yang penting pintar ngatur waktu, lahan seluas 10x20 pasti bisa kita tangani dengan bagus tanpa karyawan. Hidroponik keunggulannya yang itu. Selanjutnya bagaimana Bapak mengatur waktunya yang berprofesi sebagai polisi dan juga Nah, menyusupi ngajinya Pak? masalah waktu kita yang ngatur ya. Dari kantor bisa bel pagi, kalau nggak ada kerjaan di kantor ya udah langsung ke kebun. Kalau ada kerja di kebun ya kerja. Kalau nggak ada, udah yang lain dikerjakan. Intinya pintar atur waktu supaya semuanya berjalan lancar. Yang terakhir Pak, apakah ada saran-saran dari Bapak sebagai seorang pengusaha ini untuk para anak-anak muda di luar sana Pak? Kalau saya sih bukan pengusaha, penghobi. Wah, ya. Penghobi. Bedakan pengusaha dengan penghobi. Kalau saya sih penghobi. Artinya selama saya 3 tahun ya hobi hidroponik ini nggak pernah rugi. Makanya setiap pekerjaan dijadikan hobi. Intinya itu. Nah, saran saya untuk anak-anak muda ke depannya, jangan pernah malu untuk bertani. Itu saja intinya. Polisi gak bisa bertani, masa yang bukan polisi nggak bisa bertani? Harus bisa daripada saya. Itu. Terus jangan gengsi. Insya Allah sebenarnya sih gini, untuk petani sayuran kalau kita tekun telaten jauh lebih bagus pemasukannya dibanding jadi PNS. Yakin dan percaya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak. Berhasil kita kami lupa. Besar pohonnya memang. Seperti inilah tempat Bapak Bribka Nurdianto atau yang akrab disapa dengan Bapak Anto dalam melakukan atau menjalankan usaha hidroponiknya. Menjelaskan sedikit mengenai hidroponik. Hidroponik ialah cara membudidayakan tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Sehingga pada hidroponik sangat mementingkan dalam memenuhi nutrisi tanaman. Tanaman dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah secara lebih cepat walaupun tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya.
Untuk sistemnya, Bapak Anto menerapkan sistem DFT, NFT, dan rakit apung. DFT atau sistem irigasi tetes atau biasa juga disebut dengan drip system adalah salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik yang menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar tanaman. Sistem irigasi tetes atau drip system disebut juga sistem vertigasi karena pengairan dan pemberian nutrisi dilakukan secara bersamaan. Sistem irigasi tetes atau drip system atau vertigasi adalah sistem hidroponik yang paling sering digunakan di dunia, mulai dari hobi hingga skala komersil. Teknik ini bisa dirancang sesuai kebutuhan dan lahan, bisa dari skala kecil maupun skala besar. Akan tetapi lebih efektif cara ini untuk tanaman yang agak besar, yang membutuhkan ruang yang lebih untuk pertumbuhan akar. Selanjutnya yaitu sistem NFT. Sistem NFT merupakan sistem dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi, sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen, sehingga perakaran tidak mudah busuk. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, yaitu pada sistem ini air diharuskan terus tersirkulasi dan menggunakan listrik yang terus-menerus, karena jika pompa air mati dalam waktu yang lama, maka tanaman akan layu dan mati jika kita tidak lebih sering mengontrol sirkulasi air tersebut. Yang ketiga yaitu sistem rakit apung, adalah sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik aktif. Cukup mudah digunakan karena tidak membutuhkan alat yang terlalu banyak. Yang dibutuhkan adalah box atau wadah yang dapat terbuat dari bahan plastik, styrofoam, dan aerator. Hidroponik rakit apung merupakan pengembangan dari sistem bertanam hidroponik yang dapat digunakan untuk kepentingan komersial dengan skala besar ataupun skala rumah tangga. Sistem rakit apung hampir sama dengan sistem sumbu, yaitu berupa sistem statis dan sistem hidroponik sederhana. Perbedaannya dalam sistem ini tidak menggunakan sumbu sebagai pembantu kapiler air, tetapi media tanam dan akar tanaman langsung menyentuh air nutrisi. Wadah tempat tanaman berada dalam kondisi mengapung dan bersentuhan langsung dengan air nutrisi. Namun, menurut pengalaman Bapak Anto, untuk sistem rakit apung ini tergolong ribet untuk dilakukan, sehingga untuk sistem ini Bapak Anto sudah jarang menerapkannya. Menceritakan kembali mengenai perjalanan Bapak Bribka Nurdianto SOS dalam menjalankan usaha hidroponiknya ini. Semuanya diawali dari sebuah perjalanan antara Makassar ke Bulukumba, dan Bapak Anto menemukan sebuah ide dalam pikirannya. Bapak Nurdianto SOS ini selalu memperteguh keyakinannya bahwa gagal bukan berarti selesai. Titik awal itu langsung membuka sebuah ruang baru dalam hidup Bapak Anto, yaitu hijau tanaman hidroponik yang menghampar, subur, dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Jenis-jenis sayuran yang ditanam Bapak Bribka Nurdianto diantaranya yaitu selada, sawit Cina, sawit pagoda, stroberi, dan sekarang Bapak Anto mencoba untuk menanam anggur. Dengan perawatan yang sangat simpel, Bapak Bribka Nurdianto akhirnya mencoba menanam sayuran yang bebas dari pestisida dengan sistem hidroponik. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Namun, sekali coba tanam, Bapak Anto langsung berhasil panen, dan hasil panennya langsung dibagikan ke tetangga yang ada di sekitar Bapak. Dan akhirnya menjadi hobi dan ada penghasilan tambahan untuk Bapak Bribka Nurdianto. Salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat yang telah dilakukan Bapak Bribka Nurdianto yaitu menggelar bagi-bagi sayur secara gratis kepada warga di Bundaran Pinisi, Kota Bulukumba. Pak Bribka Nurdianto berharap tanaman jenis hidroponik juga bisa dibudidayakan oleh warga masyarakat dan rekan-rekannya di Polres Bulukumba untuk konsumsi pribadi, menjaga gizi keluarga dan masyarakat. Bapak Bribka Nurdianto yang merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dari pasangan Tajuddin dan Haji Nur Fatimah ini kini kerap diundang untuk menjadi pembicara dan instruktur pelatihan terkait hidroponik. Bapak Bribka Nurdianto mengaku ingin mengajak lebih banyak masyarakat, terutama anak-anak muda, untuk mengikuti jejaknya.
Demikianlah hasil wawancara saya dengan Bapak Bribka Nurdianto selaku pengusaha hidroponik yang sangat inspiratif yang dapat mendorong semangat anak muda dalam bertani. Sebagai saran penutup, yaitu kita sebagai penerus bangsa janganlah pernah malu dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat dan pintar-pintarlah dalam mengatur waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.